Pagi hari di sebuah suasana yang tenang, rumah Bu Siti terlihat rapi. Tapi di temboknya penuh dengan jemuran milik Risma. Bu Siti keluar rumah menghela nafas kesal melihat pemandangan itu. Ya Allah, pagi-pagi lihat jemuran orang di tembok rumah sendiri. Ini jemuran siapa lagi? Kalau bukan Bu Risma ya? Sabar Bu, mungkin Bu Risma nggak sadar kalau itu mengganggu. Nggak sadar gimana Pak? Udah sering saya tegur, tapi jawabannya malah bilang, saya iri karena dia punya banyak baju. Di rumah sebelah Bu Risma keluar dengan daster menatap sinis ke arah Bu Siti. Iyalah, pagi-pagi gini udah main nyindir-nyindir aja Bu Siti. Kalau ada masalah ngomong langsung aja dong. Jangan main nyindir-nyindir gitu dari belakang. Sekarang orangnya udah ada nih. Udah ada nih di depan mata. Bu Siti mau ngomong apa kah? Ngomong apa sih nih? Sama saya sekarang juga. Bu Risma, saya sudah sering bilang, mohon jangan jemur baju di tembok rumah saya ya. Ini rumah saya, bukan tempat umum yang bisa ibu gunakan seenaknya. Bu Siti, cuma jemuran doang. Kenapa sih cerewet banget? Lagian tembok ini kan kosong. Ya saya manfaatkan daripada nggak dipakai, ya kan? Tapi ini kan tembok rumah saya, Bu. Saya yang punya hak. Kalau saya nggak suka ya ibu harusnya mengerti dan tidak mengulangi lagi. Halah Bu, punya rumah bagus kok pelit banget sama temboknya sendiri. Kenapa sih nggak bisa lebih fleksibel? Tetangga kok nggak ada toleransinya sama sekali? Bu, saya sudah mencoba sabar ya dari tadi. Kalau berbicara soal toleransi, ibu tuh yang harusnya dipertanyakan. Ibu ini gimana sih? Sudah tahu istri saya itu keberatan, kenapa tetap dilakukan? Kan dari dulu masalahnya itu-itu aja, tapi masih aja tetap begitu, nggak ada perubahan. Lagian saya jemur di situ karena tempat saya sempit. Kalau saya jemur di pagar sendiri nanti nggak kering, soalnya kena bayangan rumah saya. Itu masalah ibu, bukan masalah saya. Saya juga punya jemuran sendiri, dan saya nggak pernah sekalipun jemur di rumah orang. Kenapa ibu nggak bisa seperti itu? Ya sudah, kalau ibu nggak suka, kenapa nggak pasang pagar tembok tinggi aja? Biar nggak bisa saya pakai jemur baju. Masalah selesai kan? Ibu jangan ngeyel terus dong. Kita hidup bertetangga itu harus tahu batasan. Jangan sampai satu kampung nggak nyaman hanya karena sifat egois seperti ini. Ya udah, kalau begitu laporan aja ke Pak RT. Saya nggak takut. Silakan aja bilang ke siapapun. Saya tetap jemur di situ. Suka-suka saya ya. Siang hari Bu Siti bersama Pak Rahmat mendatangi rumah Pak RT ditemani dengan Ujang. Pak RT, maaf mengganggu. Saya ini ingin melaporkan soal Bu Risma yang terus menjemur baju di tembok rumah saya. Saya sudah berkali-kali menegurnya, tapi dia tetap nggak peduli, Pak. Waduh, masalah ini lagi. Saya kira setelah teguran saya dulu, dia sudah sadar. Tapi kalau masih bandel, berarti ada tindakan lebih tegas. Kami sudah mencoba bicara baik-baik, tapi dia malah ngeyel. Dia bilang kami yang pelit karena nggak rela tembok kami dipakai buat jemuran. Saya juga sering lihat sendiri Pak RT, jemuran itu kadang sampai berhari-hari nggak diangkat. Kalau kena hujan malah bau, bikin nggak enak dilihat dan dihirup. Begini saja, nanti saya panggil Bu Risma untuk datang ke rumah saya ya. Saya akan bicara langsung dan memberikan peringatan terakhir. Kalau dia masih ngeyel, kita bawa ke rapat warga. Terima kasih ya Pak RT, saya hanya ingin lingkungan ini nyaman semua. Saya nggak suka ribut, tapi kalau terus-terus begini saya benar-benar nggak tahan. Yang sabar ya Bu, semoga setelah ini dia sadar dan nggak mengulangi lagi. Saya langsung datangi rumahnya sekarang ya. Kalian bisa ikut kalau mau. Semoga masalah ini bisa selesai tanpa harus melibatkan banyak orang. Saya juga ikut ya Pak RT, penasaran apa reaksi Bu Risma. Nanti setelah ditegur langsung sama Pak RT. Mereka semua berjalan menuju rumah Bu Risma, bersiap untuk menghadapi perdebatan yang mungkin terjadi. Ada apa lagi sih? Kenapa kalian datang ramai-ramai ke rumah saya? Nggak ada kerjaan lain ya selain ngurusin jemuran saya? Bu Risma,
Kami kesini untuk membicarakan masalah yang sudah berulang kali terjadi. Tolong dengarkan baik-baik supaya kita itu bisa menyelesaikan tanpa adanya keributan. Aduh Pak RT, masalah jemuran doang kok segitunya sih? Ini tuh masalah kecil. Kenapa kalian semua kayak nggak ada urusan lain di dalam hidup? Bu, yang kecil buat ibu belum tentu kecil buat orang lain. Ini soal menghargai hak orang lain, bukan soal jemuran doang. Kami sudah capek ngomong berkali-kali tapi ibu selalu ngeyel. Sekarang Pak RT yang bicara, tolong dengarkan baik-baik sebelum semuanya makin runyam ya. Bu Risma, ini peringatan terakhir. Kalau ibu tetap menjemur di tembok orang, saya akan bawa masalah ini ke rapat warga. Jangan sampai nanti ibu malu sendiri ya. Hah? Rapat warga? Cuma karena jemuran? Silakan aja Pak, saya nggak takut. Lagian saya punya hak juga buat jemur di mana saja yang saya mau. Aduh Bo, jangan ngeyel terus deh. Nanti kalau kena masalah beneran, jangan nyalahin siapa-siapa ya. Masih ada waktu loh buat sadar dan berubah loh. Terserah kalian mau ngomong apa, saya tetap jemur di situ. Kalau nggak suka ya, tutup aja temboknya paksain atau tembok lebih tinggi. Baiklah Bu, kalau ini keputusan ibu, saya akan bawa ke rapat warga. Jangan kaget kalau nanti ada konsekuensinya. Pak RT dan yang lainnya pergi meninggalkan Bu Risma yang masih dalam posisi semula. Terima kasih sudah datang. Malam ini kita membahas satu masalah yang sudah berulang kali terjadi, yaitu Bu Risma yang menjemur baju di tembok orang lain. Ini bukan pertama kali Pak, sudah berkali-kali kami tegur tapi dia tetap ngeyel. Dia nggak peduli sama hak orang lain. Pak RT, mohon keputusan yang tegas. Kalau dibiarkan terus nanti bukan cuma saya yang kena, bisa jadi dia mulai ganggu tetangga yang lainnya juga loh. Iya Pak, saya juga kasihan sama Bu Siti. Pasti capek tiap hari lihat jemuran orang lain di tembok rumah sendiri. Ini udah keterlaluan. Saya juga pernah lihat jemuran sampai bau karena kehujanan, jujur aja. Itu ganggu banget. Kalau nggak ditindak sekarang udah bakal makin jadi Pak. Kita hidup bertetangga, harusnya saling menghargai. Kalau Bu Risma nggak mau berubah, ya kita harus cari cara supaya dia itu jerah. Baiklah, kalau begitu kita akan berikan sanksi sosial. Mulai besok siapapun yang melihat jemuran Bu Risma di tembok orang lain, langsung lapor ke saya ya. Setuju, kita harus tegas. Biar dia tahu kalau nggak bisa seenaknya sendiri. Rapat ditutup. Semoga Bu Risma sadar sebelum konsekuensinya lebih besar buat dia sendiri. Warga bubar dengan berbagai ekspresi. Ada yang puas, ada yang masih kesal, dan ada yang berharap Bu Risma segera sadar. Keesokan harinya, Bu Risma kembali keluar dari rumah sambil membawa sekeranjang baju basah untuk dijemur. Seperti biasa, ia menjemur di tembok rumah Bu Siti tanpa rasa bersalah. Biarin aja mereka ngomel-ngomel. Tuh ini cuma tembok, bukan ruang tamu mereka. Kalau nggak suka ya jangan lihat. Ya ampun Bu, setelah semua yang dibahas di rapat warga masih juga jemur di sini. Ibu beneran nggak punya malu ya? Malu kenapa? Tembok ini kan kosong, daripada mubazir mending saya manfaatkan aja buat jemuran. Saya juga nggak merugikan siapa-siapa kok. Nah kan, udah dibilangin berkali-kali tetap aja ngeyel. Bu Risma ini terakhir kalinya kami ngingetin baik-baik, tolong hentikan ini. Kami semua sudah sepakat kalau ibu tetap ngeyel, warga akan ambil tindakan. Jangan sampai nanti ada yang bertindak lebih keras dari ini ya. Ah, kalian lebay banget. Mau ambil tindakan apa sih? Mau lapor polisi gara-gara jemuran? Coba aja, dan nanti siapa yang akan diketawain. Kalau sama orang di kampung ini bilang ibu salah, berarti yang salah itu bukan mereka tapi ibu. Tolong sadar sebelum ada masalah besar. Apa sih masalahnya? Kalian ini hobi banget ikut campur urusan orang. Saya tuh nggak bakal nurut sama aturan yang nggak masuk akal. Sudahlah, kalau ibu tetap keras kepala, kami juga nggak bisa diam aja. Kalau nanti ada akibatnya, jangan salah siapa-siapa ya selain diri sendiri. Terserah kalian mau bilang apa. Yang penting saya akan tetap terus begini dan melakukan semua yang saya mau, yang saya inginkan, ngerti? Bu Risma mendengus kesal, lalu masuk kembali ke dalam rumah tanpa peduli. Siang harinya hujan deras turun, angin bertiup kencang membuat jemuran Bu Risma basah kuyup. Ia beralih keluar dengan wajah panik. Aduh, kok tiba-tiba hujan gede begini sih? Ya, habis semua baju saya kalau gini caranya. Sial banget hari ini. Tuh lihat, udah dibilangin dari kemarin-kemarin, jemur di tempat sendiri biar aman. Tapi ibu nggak pernah mau dengar. Udah deh Bu,
Jangan ikut-ikutan senang lihat orang lagi kena musibah. Ini bukan salah saya ya, tapi salah cuaca yang nggak bisa diprediksi. Ya Allah, Bu Risma udah kena hujan masih aja nggak mau sadar. Ini bukan soal cuaca, ini soal kebiasaan buruk yang ibu pertahankan. Apa sih dasar orang-orang nggak bekas? So asing banget, jijik. Hujan ini kayak peringatan buat ibu. Kalau apa yang sudah ibu lakukan itu salah, Bu. Ibu nggak boleh menjemur di tempat yang bukan menjadi hak ibu. Tapi ya terserah, kalau ibu masih mau keras kepala, tunggu aja apa yang bakal terjadi selanjutnya. Hukumannya akan turun dengan sangat keras dan tiba-tiba. Aku nggak peduli ya, ini cuma hujan, bukan akhir dunia. Aku masih bisa jemur besok dan aku tetap bakal jemur di sini. Oh, kadang alam itu bisa saja mengerti sama keadaan kita. Kadang mereka memberikan tanda kepada kita, tapi kalau ibu tetap keras kepala, nanti bukan cuma hujan yang datang, mungkin ada hal yang lain lebih besar. Kalian ini suka lebay ya? Yaudah, kalau kalian nggak suka lihat jemuran saya, jangan lihat, simpel kan? Ngapain kalian ribut terus? Terserah ibu aja lah, Bu. Udah dikasih tahu berkali-kali tapi masih aja tetap ngeyel. Ntar kalau terjadi sesuatu sama ibu, ada sesuatu yang nanti menimpa ibu sampai benar-benar membuat ibu menyesal, jangan pernah bilang ya kalau saya itu nggak pernah kasih peringatan sama ibu. Saya udah berkali-kali mengingatkan ibu, inget itu. Hujan turun semakin deras, Bu Risma masih sibuk mengangkat jemuran yang sudah tidak bisa diselamatkan. Orang-orang pergi masuk ke rumah mereka masing-masing. Di malam hari, Bu Risma duduk di ruang tamu. Masih kesal karena jemuran basah, ia kemudian mondar-mandir sambil melipat tangannya dengan wajah cemberut. Aduh, baju-baju yang tadi basah harus dicuci ulang. Mana besok nggak ada matahari. Kok hari ini apes banget sih? Bu, coba direnungkan. Mungkin ini bukan cuma kebetulan. Mungkin ini peringatan supaya ibu itu berhenti melakukan sesuatu yang nggak benar. Kenapa sih semua orang suka banget mengatur hidup saya? Saya udah dewasa. Saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi tolong jangan ikut campur deh. Bu Risma, ini bukan soal ikut campur tangan orang lain, soal menghormati sesama tetangga. Kami ingin hidup nyaman tanpa masalah kecil seperti ini. Lagian kalau ibu tetap ngeyel, jangan salahkan kalau nanti ada yang diam-diam bertindak tanpa bilang ke ibu. Kami udah cukup sabar menasihati ibu yang selama ini ya. Aduh, kalian ini drama banget sih. Kalau ada yang berani ambil jemuran saya bakal cari sampai ketemu. Biar tahu rasanya mereka. Oh, bukan masalah jemuran doang. Ini soal sikap kalau ibu itu nggak bisa menghargai orang lain. Lama-lama bukan cuma jemuran yang hilang, Bu. Kalian semua itu cuma iri sama saya. Cuma cari alasan buat nyerang saya. Terserah, saya nggak peduli. Saya tetap bakal jemur di situ. Kalau memang itu keputusan ibu, ya sudah. Tapi ingat, hidup di dunia ini ada yang dinamakan dengan hukum karma. Apa yang telah kita perbuat pasti akan ada akibatnya pada diri kita sendiri. Ingat itu, Bu. Saya hanya ingin melihat karma apa, azab apa, hukuman seperti apa yang sekiranya menimpa orang keras kepala seperti ibu ini. Aneh, kok kayak ada suara orang luar ya. Perasaan nggak ada yang bangun jam segini. Jangan-jangan ada maling lagi. Siapa itu? Ada sesuatu yang mencurigakan emangnya? Perasaan nggak ada lihat sesuatu deh. Tapi kok dari tadi ada yang suara berisik terus ya? Tunggu sebentar, astagfirullahaladzim, jemuran Bu Risma hilang. Semua bajunya nggak ada. Sepertinya tadi ada yang habis mencuri pakaian Bu Risma deh. Bu Risma, Bu, semua baju-baju ibu ada yang maling, Bu. Semuanya hilang di gondol pencuri. Serius? Habis semua? Wah, ini sudah keterlaluan. Siapa yang berani nyolong jemuran malam-malam begini ya? Tidak, baju-baju aku siapa yang nyuri? Siapa kembalikan? Pasti di antara kalian semua ada yang tahu kan tentang kejadian ini. Kalian pasti sudah bersekongkol dengan pencuri itu dan merencanakan semua pencurian ini. Kami juga baru tahu, Bu. Tapi mungkin ini peringatan terakhir untuk ibu, bahwa ibu itu harus belajar menghargai orang lain. Tapi ini semua baju terbaik saya, baju mahal. Bagaimana bisa semua hilang begitu aja? Tolong cari pelakunya. Bu, ini bukan cuma soal kehilangan baju. Ini tentang bagaimana ibu harus belajar memahami perasaan orang lain sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, Bu Risma bangun dengan wajah lesu. Ia merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Ia melihat ke cermin dan terkejut karena ada yang beda dengan mukanya. Ya Allah, kenapa kulitku gini? Kenapa badanku gatal-gatal? Ada apa ini? Tolong.
Bu Risma, mungkin ini akibat dari semalam. Entah siapa yang mencuri jemuran itu. Tapi mungkin baju-baju itu membawa sesuatu yang buruk. Bu, saya dengar ada orang yang suka ngambil baju orang lain terus dikasih santet. Bisa jadi ini azab buat ibu loh. Ini nggak mungkin. Aku cuma jemur baju di tembok orang. Kenapa harus dihukum seperti ini? Ini nggak adil. Bu, mungkin inilah saatnya ibu introspeksi diri. Semoga ini bisa jadi pelajaran bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Ya Allah, kenapa penyakit ini makin parah? Gatalnya makin menjadi-jadi. Aku harus ke dokter. Aku nggak bisa diam aja. Bu Risma, sebaiknya ibu periksa ke puskesmas dulu. Bisa jadi ini reaksi alergi atau mungkin sesuatu yang lebih serius. Bu, maaf ya. Tapi kalau ibu percaya ini bisa jadi azab karena sikap ibu selama ini. Mungkin ada yang sakit hati sama perbuatan ibu. Tidak, ini pasti cuma kebetulan. Aku nggak percaya hal yang kayak begitu. Semua ini pasti ada penjelasan medisnya. Kalau ibu yakin ini cuma kebetulan, kenapa nggak introspeksi dulu aja? Kadang hidup memberi kita pelajaran dengan cara apa yang tidak terduga. Kita semua sudah mencoba mengingatkan ibu berkali-kali ya. Tapi ibu tetap keras kepala. Sekarang lihatlah akibatnya. Tolong, aku nggak tahan lagi. Aku nggak peduli kalian ngomong apa. Aku cuma mau sembuh. Aku harus ke dokter sekarang juga. Baiklah, kalau memang itu keputusan ibu, kami bisa antar. Tapi ibu harus siap-siap ya dengan kenyataan apa yang akan dokter katakan. Tapi kalau nanti dokter bilang ini bukan penyakit biasa, jangan bilang saya nggak pernah mengingatkan ya. Bu, ini bukan alergi biasa. Saya melihat tanda-tanda infeksi kulit yang parah. Seperti ini biasanya ada hubungan dengan sesuatu yang ibu gunakan. Tapi dok, saya nggak pakai apa-apa yang aneh-aneh. Saya cuma jemur-jemur seperti biasa. Kenapa bisa begini? Apa ada kemungkinan baju ibu yang dijemur itu terkena sesuatu? Bisa ada zat beracun atau bahkan kuman berbahaya. Kalau misalnya baju itu diambil orang lain dulu sebelum dipakai lagi, bisa nggak itu jadi penyebab infeksi kayak begini? Sangat mungkin. Kalau baju itu sudah dicemari sesuatu, entah itu zat kimia atau kuman, bisa menyebabkan infeksi serius. Tidak, ini nggak mungkin. Apa ini karena baju yang hilang semalam? Tapi siapa yang bisa melakukan ini? Mungkin sekarang bukan saatnya mencari siapa pelakunya. Sekarang fokus saja untuk sembuh dulu sebelum terlambat. Kak, saya kasih ibu obat untuk mengurangi infeksinya ya. Tapi kalau dalam 3 hari tidak membaik, ibu harus segera ke rumah sakit besar. Baik dok, saya akan mencoba minum obat ini. Semoga saya bisa sembuh secepatnya. Bu, mungkin saatnya untuk introspeksi diri. Selama ini ibu sering membuat orang lain merasa terganggu. Bisa jadi ini teguran untuk ibu. Oh, kami semua sebenarnya nggak pernah benci sama ibu. Kami cuma pengen ibu itu sadar kalau hidup ini nggak bisa seenaknya sendiri. Kami berkali-kali mencoba bicara baik-baik, Bu. Tapi ibu selalu keras kepala, selalu merasa paling benar sendiri. Aku tahu aku salah. Aku cuma merasa rumahku kecil. Jemuran nggak cukup, jadi aku pakai tembok orang. Aku nggak sadar itu mengganggu. Kami nggak butuh pengakuan, Bu. Kami cuma ingin ibu berubah. Mungkin kalau sejak awal ibu dengar nasihat kami, ini nggak akan terjadi. Kenapa harus begini sih? Kenapa harus penyakit yang menyadarkan aku? Kenapa aku nggak sadar dari dulu ya? Aku terlalu egois. Mungkin ini cara Tuhan kasih peringatan, Bu. Kadang teguran datang dalam bentuk yang menyakitkan supaya kita itu benar-benar sadar. Tapi kalau ibu benar-benar mau berubah, masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya. Minta maaf dengan tulus dan mulai menghargai orang lain. Bu Risma semakin menangis kali ini bukan hanya karena rasa sakit di tubuhnya, tapi juga rasa sakit di hatinya akibat penyesalan yang sangat mendalam. Malam itu kondisi Bu Risma semakin memburuk. Seluruh tubuhnya membengkak, luka-luka bernanah, dan ia mulai mengalami demam yang tinggi. Tolong aku sekali. Sakit sekali ya Allah. Aku menyesal, aku mau berubah, aku mau minta maaf. Apa kita perlu bawa Bu Risma ke rumah sakit ya? Aku takut kalau keadaannya makin memburuk dan kita cuma diam saja. Kita udah kasih saran berkali-kali, Pak. Tapi kalau Ibu Risma tetap menolak dirawat, ya kita bisa apa? Semua ada di tangannya sekarang. Mungkin kita bisa panggil ustadz atau seseorang yang bisa bantu secara spiritual. Kadang penyakit seperti ini bukan cuma urusan medis. Aku akan coba cari orang yang bisa bantu. Kita nggak bisa diam saja. Bagaimanapun juga dia tetangga kita. Tolong, aku nggak mau mati. Aku nggak siap. Aku takut. Aku menyesal. Aku janji nggak akan pernah egois lagi. Tarik napas dalam-dalam. Kami di sini buat bantu ibu. Jangan panik. Tenangkan hati ibu. Jangan sampai makin drop. Bu Risma menangis semakin keras. Tubuhnya kejang-kejang. Matanya mulai berkunang-kunang. Bibirnya membiru tanpa tanda dirinya sedang mengalami kondisi kritis. Aku nggak bisa bernapas. Ada sesuatu yang menghimpit dadaku. Tolong. Aku nggak mau mati begini. Aku mohon. Jom, cepet telepon ambulan. Aku rasa ini sudah sangat serius. Kalau nggak segera ditolong, Ibu Risma bisa nggak selamat.
Ya Pak ya, tunggu sebentar ya. Kalau gitu saya hubungin nomornya dulu. Malam itu suara sirine ambulan bergema di lingkungan mereka. Bu Risma dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis antara hidup dan mati. Beberapa hari kemudian kabar mengejutkan datang. Pak Rahmat, Ujang dan Bu Siti berkumpul di rumah sakit untuk mendapatkan kabar terbaru. Maaf, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi infeksi sudah terlalu parah dan merambat ke organ vital. Jadi Bu Risma sudah nggak ada. Kita semua sudah mencoba mengingatkan, tapi sayangnya penyesalan datang terlambat. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat kita semua. Mungkin inilah takdir. Aku harap dia mendapat tempat yang baik di sana. Semoga dosanya diampuni dan arwahnya tenang. Kita nggak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa belajar dari kejadian ini. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Ayo kita doakan Bu Risma bersama-sama, semoga ini jadi pengingat buat kita semua agar lebih menghargai orang lain. Dasar janda nggak tahu diri. Udah berkali-kali aku dan istriku menegur segala perbuatanmu itu, tapi kamu masih ngeyel dan egois sama pendirianmu sendiri. Kamu sama sekali nggak pernah mendengarkan dan memikirkan apa yang kami rasakan, Bu Risma. Sebagai tetanggamu, kami sudah semakin muak dan kesal atas segala sikap semena-menamu itu. Tapi semua sikap itu akan segera berakhir dalam beberapa waktu ke depan. Kamu akan segera merasakan akibatnya atas semua perbuatan egomu itu. Dengan bantuan cairan ini, tubuhmu akan mengalami infeksi yang mematikan. Tubuhmu akan digerogoti virus dan bakteri yang ganas akan segera merenggut nyawamu. Jika omongan kami sudah tidak dapat menyadarkanmu, maka biarkan tindakanmu ini yang akan segera menyadarkanmu hingga ke alam barzah. Kamu dengar ya kata-kata saya ini dengan baik-baik. Kemarin saya sudah memberikan pelajaran untuk Bu Risma. Baju-baju yang sudah dia pakai itu kebanyakan sudah terinfeksi dengan virus dan bakteri mematikan yang sudah saya semprotkan. Biar suasana semakin seru, kamu harus melakukan sedikit intrik untuk bagian klimaks perselisihannya. Kamu curi semua pakaian yang dia jemur sekarang dan buat suasana saat kamu mencuri itu jadi sedikit berisik, sehingga dia bisa tahu dan menyadari aksi pencurianmu itu. Maling mengangguk. Oh iya, sama satu lagi, kamu nggak perlu khawatir bakal terinfeksi, karena baju-baju yang sedang dijemur sekarang adalah baju yang berbeda dengan baju yang sudah saya semprotkan kamu. Saya semprotkan, kamu paham kan? Oke, Bos, siap. Kalau begitu, lakukan tugas ini dengan sempurna. Tak kusangka ternyata semuanya akan jadi semenarik ini.